Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman Indofili semuanya. Sekedar ingin berbagi ini aja informasi atau berbagi pengalaman ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang Indofili. Ini berisik ya, saya lagi di New York ini. Ini pertanyaannya rata-rata begini. Kira-kira pakai visa turis itu aman nggak gitu kalau untuk kerja, kemudian kira apa harus merubah menjadi visa kerja atau terus apakah harus mempunyai harus bisa dapetin green card, apply green card atau bagaimana supaya statusnya legal begitu. Nah itu banyak sekali, terutama nanti kita visa turis bisa dirubah menjadi visa kerja. Nah ini saya kasih gambaran sedikit ya tentang visa turis. Visa turis itu datang sebagai visitor atau pelancong ya. Jadi nggak ada, bukan untuk kerja, bukan ini. Jadi istilahnya itu tidak mempunyai hak, tidak mempunyai legalitas untuk bekerja di sini yang membayar pajak gitu. Jadi mereka seandainya dapat kerja pun itu kerjanya bukan secara orang permanen gitu, jadi kerja sebagai temporary worker. Ada agensi menampung atau ada ya apalah pokoknya yang bisa menampung pekerjaan itu yang dibayar gitu aja. Jadi nggak ada status untuk menjadi pekerja permanen yang mempunyai hak-hak untuk mendapatkan insurans dan lain-lain gitu. Jadi pokoknya yang penting kerja dibayar gitu aja. Itu selama ini setelah berpuluh-puluh tahun itu aman sekali di mana-mana gitu loh. Jadi tetapi kalau orangnya aneh-aneh, misalkan sudah punya visa turis, dia mau ngajukan yang ya untuk menjadi legal lah gitu. Padahal dia tidak mempunyai kekuatan untuk, maksudnya tidak kualifikasi untuk menjadi legal, nggak memenuhi syarat untuk menjadi legal, misalkan kayak mengajukan green card atau apa gitulah, atau di sini itu banyak mengajukan asilum atau macam-macam, itu akan menjadi problem nantinya. Begitu kita mendaftarkan ke menjadi legal, berarti data kita sudah masuk pada imigrasi. Nah kita diproses di imigrasi, status kita itu akan on gitu, sudah terdaftar. Nah kalau seperti itu nanti akan imigrasi akan mencari, oh ini harus pulang, atau ini sudah orang ini sudah nggak kualifikasi atau nggak memenuhi syarat lah gitu, pasti akan dideportasi gitu dan akan dicari. Itu aja. Jadi ngapain, bukan saya mau legal nggak apa-apa, kayak yang penting memenuhi syarat. Kemudian bagaimana visa turis menjadi visa kerja? Nggak ada visa kerja. Ada visa kerja itu yang qualified, itu yang memenuhi syarat. Untuk Indonesia nggak ini tidak tercantum di dalam visa kerja H1 H2 gitu, karena sudah dilepas gitu loh. Dan mungkin untuk negara-negara lain yang bisa, coba dicek aja di mana itu, di websitenya imigrasi Amerika, uscis.gov. Itu bisa terlihat untuk visa kerja. Visa lain-lainnya itu bukan visa kerja, kayak J1, F1, J1, F1 dan lain-lainnya, itu bukan visa kerja, itu visa misalkan J1 itu pertukaran student exchange gitu ya, F1 itu visa untuk belajar. Tetapi kalau kayak J1 itu kan pertukaran kerja atau pertukaran dari pelajar-pelajar, itu memang diberi autorisasi diberi kewenangan untuk boleh bekerja, tapi tertentu aja. Jadi misal akan diberikan kartu working permit, jadi istilahnya itu merubah menjadi boleh kerja, bukan visanya, tapi dia mendapatkan working permitnya itu, ada sebuah kartu. Nah untuk mendapatkan working permit itu akan ada syarat-syarat tertentu gitu loh. Nah Anda memenuhi syarat apa enggak? Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak akan bisa mendapatkan working permit seperti itu. Jadi
tidak bisa dapat kartu EAD gitu, Employee Authorization. Kemudian yaitu jadi bukan aku tidak boleh, nggak usah terlalu jauh untuk bermimpi itu kalau tidak memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi kualifikasi itu. Kalau untuk memenuhi kualifikasi, yaitu banyak syaratnya. Kamu baca-baca di websitenya imigrasi Amerika atau uscis.gov itu ya. Itu banyak. Kalau mau menjadi legal di sini itu bisa melalui asylum, bisa melalui perkawinan, bisa melalui jadi diplomat otomatis kan ya, dilindungi di sini. Kemudian menjadi pelajar itu legal. Tapi ya itu kalau pelajar kamu harus punya biaya banyak, bayar ini, bayar itu. Begitu kamu biaya sekolahnya habis, ya selesai. Kamu akan terputus status kamu menjadi legal, menjadi ilegal. Nah itu kamu sudah tercatat di imigrasi dan akan subjek yang bisa dipulangkan gitu atau dideportasi. Ini istilahnya itu removal, subject to removal gitu. Kemudian misalkan visa J1 itu cuma 6 bulan untuk dapat autorisasi kerja. Kalau misalkan sudah ada itu selesai working permit-nya working permit itu berlaku untuk setahun. Dan bisa untuk izin kerjanya untuk visa J1 biasanya 6 bulan. Jadi setelah itu ya selesai. Nah kalau sudah selesai itu, nama kita sudah tercantum di imigrasi. Nanti kalau ada apa-apa, status kamu apa? Nah itu akan dipertanyakan. Kalau tidak memenuhi syarat akan menjadi subjek untuk dipulangkan. Ada subjek to removal itu. Jadi aman nggak menjadi visa turis? Ya jelas aman karena nggak tercatat, nggak didaftarkan ke imigrasi. Just seperti orang-orang jalan-jalan aja, sudah daftarnya cuma masuk di maskapai penerbangan, terus kapan kita mau pulang ya seenaknya. Cuma kalau kita melanggar, Amerika itu sudah punya ancang-ancang ya. Kalau diberikan kebebasan, kalau kita melanggar stay-nya, melanggar izin tinggalnya, ya udah nggak dihukum untuk tidak boleh balik lagi ke Amerika selama 10 tahun gitu. Jadi ya itu nggak bisa macem-macem nantinya nggak mau balik. Nah ada orang yang nggak mau balik, ya sudah pokoknya 5 tahun bablas, setelah itu nggak mau balik lagi nggak apa-apa, yang penting udah kerja lama di situ nggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Terus untuk apply green card itu macam-macam ya, nggak semudah yang dibayangkan teman-teman. Enak apply green card itu enggak. Apply green card itu harus memenuhi syarat. Siapa yang dapat green card itu? Yaitu misalkan orang-orang yang memenuhi syarat diplomat otomatis dapat green card karena dia harus tinggal di sini dan disponsori. Kemudian orang yang statusnya perkawinan atau yang gitu ya, jadi asli yang visa imigran, bukan visa turis gitu. Jadi misalkan kalau mau jadi green card ya harus legal menjadi perkawinan. Untuk masalah perkawinan dan lain-lain nanti kita bahas selanjutnya, tapi 1001 lah kemungkinan untuk bisa di-approve di itu. Kalau saya itu sudahlah, turutin aja saya, bukan saya sudah pengalaman macam-macam, bukan sombong aja ya. Insya Allah selamat lah, pokoknya pakai turis aja, paling gampang dan paling mudah dan paling enak gitu loh, dibandingkan dengan visa yang lain-lainnya. Jangan takut, memang yang punya orang-orang kaya ya takut-takut ya jelas mesti begitulah caranya. Dia kepingin ya jadi legal, jadi ini kan, dia cuma di Amerika bukan tujuan kerja, tujuannya cuma yang tertentu lah, pokoknya mungkin jadi bisnis apalah gitu, atau dari ya pokoknya nggak ngerti lah, pokoknya yang penting dia punya tujuan tertentu yang bukan turis aja gitu. Jadi itu aja teman-teman, jangan terkecoh dengan macam-macam, jangan terbuai dengan macam-macam. Yang penting kamu
aman-aman saja, tidak berbuat kriminal, dan kerja yang baik. Dan kerja itu harus punya hubungan dengan teman-teman atau relasi yang ada di Amerika supaya mendapatkan kerja. Dan kalau sudah mendapat hubungan teman-teman, jangan mengecewakan teman-teman. Misalkan ada teman restoran gitu ya, tolong aku bisa minta kerjaan, temennya mereferral, ya udah masuk sini nanti tak tolong gini. Begitu setelah ditolong, langsung kamu nggak kerasan pergi tanpa pamit, nggak ngomong sebelumnya sama temennya ini gimana diskusi, ini aku mau pamit gini-gini lah. Pokoknya unggah-ungguh kulon nuwunnya masuk dengan baik, keluar dengan baik gitu. Jadi supaya jangan mengecewakan teman-teman yang lainnya, itu kan nggak baik. Akhirnya hubungan dengan pertemanan dan saling membantu renggang. Dan akhirnya teman-teman yang dimintai bantuan seperti itu juga enggan lagi ke teman yang lain-lainnya. Jadi wah nanti jangan-jangan aku kena itu lagi, kena prank lagi, kena kepotoan lah gitu, dimarahi bosnya gara-gara begini, gara-gara temennya yang dimasukkan nggak komitmen gitu misalnya. Itu jadi itu aja teman-teman, supaya dapat tambahan informasi dari saya. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, mungkin saya bisa nambahin video-video lainnya yang update gitu, yang up to date. Maaf saya belum bisa upload video banyak sekali, tapi karena kesibukan jadi saya nggak bisa update video, upload. Tapi insya Allah mendatang ini kalau ada kesempatan saya aktif untuk upload yang video-video yang lain yang banyak. Tetap sehat, tetap happy, dan moga-moga teman-teman yang sudah proses visanya lolos segera ke sini, dan yang belum proses dan cepat segera proses, dan kita doakan semua bisa di-approve visanya. Dan yang sudah bekerja sini tolong baik-baik saja, jangan macam-macam gitu, jangan banyak kriminal. Dan terus terang memang di sini banyak sekali membutuhkan pekerjaan, membutuhkan orang bekerja. Jadi jangan khawatir, semakin cepat ke sini semakin dapat kerjaan. Itu aja. Bye bye. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like and share Indopilly Channel.